Oke adik-adik semuanya, nah kali ini kakak akan membahas Kapita Selekta Matematika untuk sekolah menengah atas. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama kakak, Amanatus Sonia Nastolih dengan NIM 2019-111-2024. Materi apa sih yang akan kita bahas? Kita akan membahas mengenai trigonometri 2 dengan pembahasan yang pertama, aturan sinus dan kosinus, serta pembahasan yang kedua, membedakan penggunaan jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Nah, di sini sudah ada yang tahu belum? Apa sih sinus itu? Sinus dalam matematika adalah perbandingan sisi segitiga yang ada di depan sudut dengan sisi miring. Dengan catatan bahwa segitiga itu adalah segitiga siku-siku, atau salah satu sudut segitiga itu 90 derajat. Lalu apa aturan sinus itu? Nah, aturan sinus berbunyi bahwa perbandingan panjang sisi sebuah segitiga dengan sinus sudut yang menghadapnya memiliki nilai yang sama. Aturan sinus ini berlaku pada segitiga, baik segitiga siku-siku maupun segitiga sembarang. Nah, langsung saja kita gambarkan dulu untuk segitiganya. Di sini kakak mempunyai sebuah segitiga yang kakak beri nama A, B, dan C. Di mana diketahui bahwa setiap sinus sudutnya memiliki nilai yang sama dengan panjang sisi yang tepat ada di hadapannya. Nah, maka ini kita beri nama dengan A kecil. Sama pula dengan sudut B, juga memiliki nilai yang sama dengan panjang sisi yang ada di hadapannya. Kita beri nama dengan B kecil. Begitu pula dengan sudut C, juga memiliki nilai yang sama dengan panjang sisi yang ada di hadapannya. Kita beri nama dengan C kecil. Maka, untuk rumus aturan sinus adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Atau dapat pula A per sin A sama dengan B per sin B, A per sin A sama dengan C per sin C, dan B per sin B sama dengan C per sin C. Untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung saja kepada contoh soal yang pertama mengenai aturan sinus. Nah, di sini kakak punya sebuah contoh nih. Diketahui sebuah segitiga ABC dengan besar sudut A sama dengan 45 derajat dan panjang sisi BC sama dengan 8 cm dan panjang sisi AC sama dengan 4 akar 6. Lalu berapakah besar dari sudut C? Dengan beberapa pilihan jawaban, yang pertama A 60 derajat, B 75 derajat, C 105 derajat, dan D 90 derajat. Nah, untuk pengerjaannya, lebih mudahnya kita gambarkan dulu untuk mempermudah. Nah, kita gambarkan segitiganya. Sebuah segitiga A, B, C, maka kita beri nama A, B, dan C. Dengan besar sudut A-nya adalah 45 derajat. Berarti sudut A memiliki besar 45 derajat. Dengan panjang sisi BC, yaitu ini, adalah 8 cm. Dan panjang sisi AC-nya adalah 4 akar 6. Lalu yang ditanya, berapakah besar dari BC ini? Nah, jadi langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Menggunakan A per sin A sama dengan B per sin B. Kita masukkan satu-satu. A-nya adalah 8 cm, maka kita masukkan di sini 8. Nah, sin A adalah 45 derajat. Maka B adalah 4 akar 6, kita masukkan. Dan untuk sin B-nya belum kita ketahui. Nah, maka kita cari dulu untuk sin B-nya ini. Bagaimana caranya? Nah, karena di sini sin 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2, ini bisa kita kalikan silang.
8 kita kali dengan sin B, dan 1/2 akar 2 kita kali dengan 4 akar 6. Seperti ini. 8 dikali dengan sin B sama dengan 1/2 akar 2 dikali dengan 4 akar 6. 4 dibagi dengan 2, tinggal 2. Dan ini kita kalikan menjadi 12. Maka sama dengan 2 akar 12. Sama dengan 2 akar 4 kali 3. Maka sama dengan 2 dikali 2 akar 3. 8 sin B sama dengan 4 akar 3. Nah, 8 kita pindahkan ruas menjadi sin B sama dengan 4 akar 3/8. Ini bisa kita bagi. Maka hasil dari sin B adalah 1/2 akar 3. Nah, lalu berapa B-nya? Nah, B sama dengan sin 1/2 akar 3. Berapa sih sin 1/2 akar 3 ini? Kita bisa lihat dulu di tabelnya. Oh, ternyata sin dari 1/2 akar 3 ini memiliki besar 60 derajat dan juga 120 derajat. Kita masukkan dulu keduanya. Nah, 60 derajat atau 120 derajat. Maka kita telah mengetahui bahwa besar sudut A sama dengan 45 derajat. Dan untuk besar sudut B-nya tadi adalah 60 derajat atau 120 derajat. Jadi kita tinggal mencari untuk sudut C-nya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu 180 derajat kita kurangi dengan besar sudut A dikurangi dengan besar sudut B. Sama dengan 180 derajat kita kurangi dengan 45 derajat. Nah, untuk sudut B ini karena kita memiliki dua jawaban yaitu 60 derajat atau 120 derajat, kita masukkan dulu salah satunya. Kita coba dengan memasukkan 60 derajat. Nah, maka ketemu hasilnya adalah 75 derajat. Sedangkan kalau kita mencoba dengan memasukkan yang 120, maka ketemu hasilnya adalah 15 derajat. Sedangkan 15 derajat tidak ada pada pilihan jawaban. Berarti untuk besar sudut C adalah 75 derajat. Nah, belum panas nih. Ayo kita coba dulu untuk contoh soal yang kedua. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Bisa dilihat ya adik-adik semuanya. Di sini kakak punya segitiga lagi nih, yang kakak beri nama ABC. Nah, segitiga ini memiliki besar sudut B-nya adalah 45 derajat. Dan untuk besar sudut C-nya adalah 105 derajat. Untuk panjang sisi dari BC adalah 36 cm. Lalu, tentukan panjang dari sisi AC. Mana sisi AC ini? Maka yang kita harus tentukan adalah, nah, bagaimana langkah-langkahnya? Kita sudah mengetahui untuk besar sudut dari B dan C. Maka kita hanya tinggal mencari besar sudut dari yang A. Maka besar sudut A sama dengan 180 derajat, kita kurangi dengan 105 derajat, kita kurangi dengan 45 derajat. Maka ketemu besar sudut A adalah 30 derajat. Jadi kita masukkan rumusnya untuk mencari sisi AC, yaitu dengan rumus B per sin B sama dengan A per sin A. Karena B-nya ini belum diketahui, maka tetap sin B sama dengan 45 derajat. Kita masukkan. A-nya berapa? 36. Per sin A-nya adalah, tadi sudah kita cari, ketemu 30 derajat. Lalu kita kalikan silang lagi. Untuk B dikali dengan sin 30 derajat dan sin 45 derajat kita kali dengan 36. Seperti ini. Nah, sin 30 derajat ini berapa ya? Sin 30 derajat
ini sama dengan 1/2. Dan sin 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2. Maka B dikali 1/2 sama dengan 36 dikali 1/2 akar 2. Nah, 1/2 ini kita pindah ruaskan ke sini. Maka B sama dengan 18 akar 2 dikali 2/1. Karena dia pindah ruas, maka dia kita balik. Maka hasilnya adalah B sama dengan 36 akar 2. Nah, jadi untuk kesimpulannya dari aturan sinus ini, kita dapat untuk menentukan besar dari sudut dan menentukan panjang sisi. Mudah bukan? Nah, tadi kita sudah mempelajari mengenai sinus. Lalu sekarang, apa sih kosinus itu? Apa bedanya dengan sinus? Kosinus dalam matematika adalah perbandingan sisi segitiga yang terletak di sudut dengan sisi miring, dengan catatan bahwa segitiga itu adalah segitiga siku-siku atau salah satu sudut segitiga itu 90 derajat. Nah, sedangkan apa aturan kosinus itu ya? Aturan kosinus merupakan aturan yang menjelaskan hubungan antara kuadrat panjang sisi dengan nilai kosinus dari salah satu sudut pada segitiga. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita melihat rumus dari aturan kosinus, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi dengan 2BC dikali dengan cos A. Untuk B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi dengan 2BC dikali dengan cos B. Untuk C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi dengan 2BC dikali dengan cos C. Kita langsung saja kepada contoh soal yang pertama tentang aturan kosinus. Nah, di sini diketahui sebuah segitiga ABC dengan AB sama dengan 6 cm, AC sama dengan 3 cm, dan sudut A sama dengan 60 derajat. Maka tentukanlah panjang dari BC. Kita di sini ada beberapa pilihan jawaban, yaitu untuk A 3 akar 6, B 3 akar 3, C 5 akar 6, dan D 5 akar 6. Untuk pengerjaannya, untuk mempermudah, kita gambarkan terlebih dahulu seperti tadi. Nah, segitiganya ini boleh segitiga apa saja. Nah, ini kita gambar ya, kita gambar dulu segitiganya. Untuk AB sama dengan 6 cm. AB dengan 6 cm kita masukkan. Sedangkan panjang AC yaitu 3 cm. Dan sudut A sama dengan 60 derajat. Maka tentukanlah panjang BC. Nah, karena yang ditanyakan dari soal tadi adalah BC, maka rumus dari aturan kosinus yang kita pakai adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi dengan 2BC dikali cos A. Nah, kita masukkan rumusnya ya. Nah, untuk BC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat dikurangi dengan 2BC dikali cos A. Maka BC sama dengan AC-nya kita masukkan, yaitu 3. Kita kuadratkan. Ditambah dengan AB-nya adalah 6, kita masukkan dan kita kuadratkan. Dikurangi dengan 2 dikali B-nya adalah 3, dikali dengan C-nya adalah 6, dikali cos A adalah 60 derajat. Sama dengan 9 ditambah 36 dikurang dengan 36 dikali 1/2. Maka sama dengan 45 dikurang dengan 18. Maka BC kuadrat sama dengan 27.
Nah, yang kita cari adalah BC-nya, maka kuadratnya harus kita hilangkan. Bagaimana caranya? Dengan kita akar pangkatkan. Nah, maka BC sama dengan akar 27. BC sama dengan 9 dikali 3. Maka BC sama dengan 3 akar 3. Jadi, panjang BC adalah 3 akar 3. Kemudian, kita langsung beralih ke contoh soal yang kedua. Nah, perhatikan baik-baik ya adik-adik. Nah, pada soal ini, diketahui segi 4 BAKU seperti terlihat pada gambar berikut. Nah, seperti ini. Yang ditanyakan adalah panjang dari BU-nya. Nah, panjang dari BU-nya. Lalu bagaimana Kak cara mengerjakannya? Nah, yang pertama yang harus kita cari atau kita selesaikan, kita harus mencari terlebih dahulu panjang sisi dari AU-nya. Karena AU ini merupakan sisi yang berhimpitan antara AKU dengan AUB. Nah, kita cari. Untuk mencari segitiga AKU ini, yang kita cari adalah sisi AU, maka AU kuadrat sama dengan AK kuadrat ditambah KU kuadrat. Kita masukkan AK-nya adalah 4, dikuadratkan, dan KU-nya adalah 3, kita kuadratkan. Maka AU kuadrat sama dengan 16 ditambah 9 sama dengan 25. Maka AU sama dengan akar 25. Kita kecilkan menjadi 5 cm. Nah, kita sudah mengetahui panjang sisi dari AU. Lalu selanjutnya, kita masukkan aturan kosinusnya untuk mencari BU. Maka rumusnya adalah BU kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AU kuadrat dikurangi dengan 2AB dikali AU dikali dengan cos A. Nah, kita masukkan satu persatu ya. Untuk AB-nya adalah 4 akar 2, kita masukkan. Untuk AU-nya yang tadi sudah kita temukan adalah 5 cm, kita masukkan ke sini. Dikali dengan 2, dikali dengan AB, AB-nya adalah 4 akar 2, kita masukkan dikali dengan AU, AU-nya adalah 5, dikali dengan cos A. Cos A berapa? Cos A adalah 45 derajat. Maka BU kuadrat sama dengan 32 ditambah 25 dikurangi 40 akar 2 dikali dengan cos 45 derajat adalah 1/2 akar 2. Maka BU kuadrat sama dengan 57 dikurangi 40. BU kuadrat sama dengan 17. Nah, maka BU sama dengan akar 17. Jadi, dapat kita simpulkan dari aturan sinus dan aturan kosinus, yaitu untuk aturan sinus, syarat untuk diketahuinya adalah 2 sisi 1 sudut atau 2 sudut 1 sisi. Nah, sedangkan aturan kosinus, untuk aturan kosinus syarat untuk diketahuinya harus punya 2 sisi yang mengapit 1 sudut atau harus mengetahui terlebih dahulu semua sisi untuk mencari nilai sudut. Nah, bagaimana adik-adik semuanya? Apakah masih menemukan kesulitan dalam mengerjakan sinus dan kosinus? Kita sekarang membahas untuk pembahasan yang kedua ya, yaitu membedakan penggunaan jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Apa sih yang berbeda? Nah, oke, yang pertama kita akan membuktikan rumus jumlah sinus. Nah, kita ketahui bahwa rumus jumlah dari sinus adalah sin A plus sin B. Sebelum kita mengetahui rumus ini, kita buktikan terlebih dahulu ya. Nah, untuk mengetahui rumus dari sin A plus sin B ini, kita mengambil dari jumlah dan selisih sudut pada sinus. Nah, kita tahu bahwa jumlah dan selisih sudut pada sinus adalah sin X plus Y sama dengan sin X dikali cos Y ditambah cos X dikali sin Y.
Dan selisihnya yaitu sin X min Y sama dengan sin X dikali cos Y dikurang cos Y dikali sin Y. Nah, kita jumlahkan seluruhnya. Maka sin X plus Y ditambah dengan sin X min Y sama dengan sin X dikali cos Y ditambah sin X dikali cos Y. Maka 2 sin X dikali cos Y. Nah, cos X dikali sin Y ditambah minus cos X dikali sin X, dia akan habis karena dia dikurangin. Nah, lalu kita misalkan ya di sini. Nah, kita misalkan si X dan Y ini, X plus Y ini adalah alfa. Sedangkan X min Y adalah beta. Lalu kita jumlahkan. Nah, kita akan mencari si X. Di sini dulu ya, kita cari X-nya. Maka X ditambah X sama dengan 2X. Sedangkan Y ditambah minus Y, dia akan habis. Maka 2X sama dengan alfa ditambah beta. Nah, X sama dengan 1/2 alfa ditambah beta. Nah, lalu sama seperti tadi, kita akan mencari Y. Kita akan mencari Y-nya. Maka X ditambah Y sama dengan alfa, X dikurang Y sama dengan beta, kita kurangi seluruhnya, maka X dikurang X, dia akan habis. Nah, Y dikurang dengan Y, maka jadi 2Y karena minus ketemu minus. Sama dengan alfa dikurang beta. Nah, Y sama dengan 1/2 alfa dikurang beta. Nah, maka dengan ini terbukti bahwa rumus dari jumlah sinus adalah sin alfa ditambah sin beta sama dengan 2 sin 1/2 alfa ditambah beta dikali cos 1/2 alfa dikurang beta, atau sama dengan sin A ditambah sin B sama dengan 2 dikali sin A ditambah B per 2 dikali cos A min B per 2. Lalu kita kepada pembuktian rumus jumlah kosinus. Nah, kita ketahui bersama bahwa rumus dari jumlah kosinus adalah cos A plus cos B. Nah, untuk mendapatkan rumus dari kosinus ini, kita akan membuktikannya terlebih dahulu. Yaitu untuk mengetahui rumus cos A plus cos B ini, kita mengambil dari jumlah dan selisih sudut pada kosinus. Nah, kita tahu bahwa jumlah dan selisih sudut pada kosinus adalah cos X ditambah Y. Sama dengan cos X dikali cos Y dikurang sin X dikali cos Y. Nah, sedangkan selisihnya yaitu cos X dikurang Y sama dengan cos X dikali cos Y ditambah sin X dikali sin Y. Nah, kita jumlahkan semuanya. Maka cos X ditambah Y ditambah cos X min Y sama dengan cos X dikali cos X ditambah cos X dikali cos Y sama dengan 2 dikali cos X dikali cos Y. Nah, sedangkan minus sin X dikali sin X ditambah sin X dikali sin Y, hasilnya adalah habis. Nah, sama seperti tadi, kita misalkan bahwa X dan Y plus di sini adalah alfa, sedangkan X minus Y di sini adalah beta. Lalu kita jumlahkan seluruhnya untuk mencari si X-nya. X ditambah X sama dengan 2X, sedangkan Y ditambah Y sama dengan habis, sama dengan alfa ditambah beta. X sama dengan 1/2 alfa ditambah beta. Lalu lanjut lagi, yang ini adalah selisihnya, maka kita kurangi. Nah, jadi X dikurang X habis, dan Y dikurang Y sama dengan plus 2Y, sama dengan alfa dikurang beta. Y sama dengan 1/2 alfa dikurang beta. Nah, maka terbukti
bahwa rumus dari jumlah kosinus adalah cos A ditambah cos B sama dengan 2 dikali cos A plus B per 2 dikali cos A min B per 2. Kita lanjut lagi langsung. Selanjutnya adalah pembuktian dari rumus selisih sinus. Nah, sekarang adalah selisihnya dari sinus. Nah, kita tahu bahwa rumus selisih dari sinus adalah sin A min sin B. Nah, kita buktikan sekarang. Kita berangkat dari rumus yang ada pada penjumlahan sinus yang pertama tadi, yaitu sin X ditambah Y sama dengan sin X dikali cos Y ditambah cos X dikali sin Y. Maka selisihnya yaitu sin X dikurang Y sama dengan sin X dikali cos Y dikurang cos X dikali sin Y. Lalu kita kurangkan seluruhnya karena ini adalah selisih. Maka sin X plus Y dikurang dengan sin X min Y sama dengan, sin X dikali cos Y dikurang sin X dikali cos Y adalah habis. Dan cos X dikali sin Y dikurang dengan minus cos Y dikali sin Y adalah 2 cos X dikali sin Y. Lalu kita misalkan lagi, seperti tadi. Oke, kita misalkan ya seperti tadi. X plus Y-nya yang dari sini kita misalkan sebagai alfa. Dan X minus Y kita misalkan sebagai beta. Lalu kita tambahkan dulu. Untuk X ditambah X adalah 2X. Sedangkan Y ditambah dengan minus Y adalah habis. Dan alfa ditambah beta sama dengan X sama dengan 1/2 alfa ditambah beta. Nah, ini untuk yang mencari Y-nya, yaitu X dikurang X sama dengan habis, dan Y dikurang minus Y sama dengan 2Y, sama dengan alfa dikurang beta. Y sama dengan 1/2 alfa dikurang beta. Nah, maka terbukti bahwa rumus dari selisih sinus adalah sin A minus sin B sama dengan 2 dikali cos A plus B per 2 dikali sin A minus B per 2. Lalu ini adalah pembuktian dari rumus selisih kosinus. Nah, kita ketahui bahwa rumus selisih dari kosinus adalah cos A minus cos B. Nah, untuk mengetahui rumus ini benar atau tidak akan kita buktikan. Yaitu ini sama seperti di rumus penjumlahan pada kosinus yang awal. Namun, di sini akan kita kurangi. Maka, cos X ditambah Y sama dengan cos X dikali cos Y dikurang sin X dikali sin Y. Dan selisihnya adalah cos X dikurang Y sama dengan cos X dikali cos Y ditambah sin X dikali sin Y. Lalu kita kurangkan seluruhnya. Maka, cos plus X plus Y dikurang dengan cos X min Y sama dengan, cos X dikali cos Y dikurang dengan cos X dikali cos Y hasilnya adalah habis. Sedangkan minus sin X dikali dengan sin Y dikurangi dengan sin X dikali dengan sin Y hasilnya adalah minus 2 dikali sin X kali sin Y. Lalu kita misalkan lagi seperti yang tadi. Kita misalkan di sini. X plus Y adalah alfa dan X minus Y adalah beta. Lalu kita jumlahkan untuk mencari X-nya, yaitu X ditambah X sama dengan 2X. Sedangkan Y ditambah minus Y adalah habis. Dan alfa ditambah beta adalah alfa ditambah beta. Dan X sama dengan 1/2 alfa ditambah beta. Lalu ini untuk mencari Y. X ditambah Y sama dengan alfa, X dikurang Y sama dengan beta. Lalu kita kurangkan seluruhnya. X dikurang X sama dengan habis. Sedangkan Y dikurang dengan minus Y adalah 2Y. Dan A dikurang beta. Y sama dengan 1/2 alfa dikurang beta. Maka terbukti bahwa
rumus dari selisih kosinus adalah cos A minus cos B sama dengan minus 2 sin alfa ditambah beta per 2 dikali sin A per A minus B per 2. Nah, kita telah mempelajari atau mengerti bagaimana pembuktian dari jumlah dan selisih sinus kosinus. Dengan begitu, kita mengetahui perbedaan dari keempatnya. Nah, rumusnya untuk jumlah dan selisih sinus adalah untuk jumlah sinus, sin A plus sin B sama dengan 2 dikali sin A plus B per 2 dikali cos A minus B per 2. Sedangkan untuk selisih sinus adalah sin A minus sin B sama dengan 2 dikali cos A ditambah B per 2 dikali sin A min B per 2. Sedangkan untuk jumlah dan selisih kosinus adalah jumlah kosinus, yaitu rumusnya cos A plus cos B sama dengan 2 dikali cos A plus B per 2 dikali cos A min B per 2. Sedangkan selisih kosinus adalah cos A min cos B sama dengan minus 2 dikali sin A ditambah B per 2 dikali sin A min B per 2. Nah, mungkin susah ya jika kita menghafalkan dengan rumus yang sepanjang ini. Nah, kakak punya nih caranya. Nah, cara menghafal untuk mengetahui perbedaan dari jumlah dan selisih sinus kosinus ini. Yaitu, untuk jumlah dari sinus, yaitu rumusnya kan sin plus sin ya. Jadi kita tulis saja S plus S sama dengan, hasil rumusnya adalah 2 sin dan cos, maka 2SC di sini. Begitu pula dengan selisih sinus, yaitu sin dikurang sin, maka S min S sama dengan 2 dikali cos, maka 2C dikali sin 2CS. Nah, begitu pula untuk yang jumlah dan selisih pada kosinus. Untuk penjumlahan kosinus kan cos plus cos, maka C ditambah C sama dengan 2 dikali cos, maka 2CC. Nah, untuk selisih kosinus, cos dikurangi cos, maka C dikurang C sama dengan minus 2 sin dikali sin kan. Jadi C min C sama dengan min 2 SS. Nah, mungkin dengan begini akan lebih mudah ya untuk mengetahui perbedaannya di mana, dan kalau ingin menggunakannya juga lebih mudah. Untuk membuktikannya, coba kita langsung ya kepada contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama. Tentukan nilai dari sin 75 derajat ditambah sin 15 derajat. Penyelesaiannya adalah, ini kan sin plus sin ya. Maka kita menggunakan rumus yang penjumlahan untuk sinus. Yaitu kita masukkan rumusnya sin A plus sin B sama dengan 2 sin A plus B per 2 dikali dengan cos A minus B per 2. Lalu kita masukkan ini, yaitu sin 75 ditambah sin 15 sama dengan 2 sin. A-nya kita masukkan 75 ditambah B-nya adalah 15 per 2 dikali cos. A-nya kita masukkan 75 dikurang dengan B-nya adalah 15 per 2. Maka sama dengan 2 sin 90 per 2 dikali dengan cos 60 per 2. Nah, kita bagi, maka sama dengan 2 sin 45 dikali dengan cos 30. Sama dengan, sin dari 45 ini adalah 1 per 2 akar 2. Dan cos dari 30 adalah 1 per 2 akar 3. Maka sama dengan 2 dikali 1 per 2 akar 2 dikali dengan 1 per 2 akar 3. Maka hasilnya adalah 1 per 2 akar 6. Selanjutnya ini untuk contoh soal yang kedua ya. Itu tentukan nilai dari cos 50 ditambah cos 40 per sin 50 ditambah dengan sin 40. Untuk penyelesaiannya langsung saja kita lihat di sini. Untuk cos ditambah cos,
sama dengan 2 cos dikali cos. Nah, sedangkan untuk sin ditambah sin sama dengan 2 sin dikali cos. Kita masukkan. Nah, kita masukkan di sini. CC sama dengan 2 CC. Sedangkan S plus S sama dengan 2 SC. Nah, sama kan? Nah, lalu kita selesaikan di sini. Untuk cos 50 ditambah cos 40. Nah, ini kan tadi rumusnya 2 dikali cos 1/2 alfa ditambah beta. Nah, dikali dengan cos 1/2 alfa dikurang beta. Ya kan? Jadi, 50 di sini kita tambahkan dulu dengan 40. Hasilnya adalah 90. Lalu kita bagi 2, hasilnya adalah 45. Lalu untuk yang kedua, 50 kita kurangi dengan 40. Nah, hasilnya adalah 10, kita bagi 2, hasilnya adalah 5. Begitu pula dengan bawahnya. Untuk 50 ditambah 40, hasilnya adalah 90 dibagi 2, 45. Dan 50 dikurang 40 dibagi 2 adalah 5. Maka kita selesaikan di sini ya. Ini bisa kita coret-coret karena habis. Nah, 2 dibagi 2 habis. Maka untuk cos 5 dan cos 5 juga habis. Sama dengan cos 45 adalah 1/2 akar 2. Dan juga sin 45 hasilnya adalah 1/2 akar 2. Maka penyelesaian dari soal ini sama dengan 1. Nah, kita telah menemukan hasilnya. Nah, kita kan sudah ya belajar mengenai penjumlahan dan selisih dari sinus kosinus. Nah, kakak ada sedikit nih latihan untuk kalian. Hanya 3 soal saja. Silakan dicoba dengan rumus yang telah kakak berikan tadi. Semoga dapat dipahami dengan baik. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Nah, mungkin ini saja dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak sekali terjadi kesalahan, baik pengucapan maupun dari materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.